dan serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perbankan dan Keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas laporan observasi Bank BRI dan Sinarmas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wilman Santarino, SEMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Matematika Keuangan yang telah mensupport kami akan keberhasilannya laporan observasi ini. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Nur Insan dengan NPM 233404040 selaku moderator, dan di sini saya didampingi dengan rekan saya Agung Mulyadi dengan NPM 233404198. Farah Anissa dengan NPM 233404127. Vanessa Jana Noviani dengan NPM 233404126. Justin Dias Nagila dengan NPM 233404118. Baik, sekarang langsung mempresentasikan tentang bank yang akan dipresentasikan oleh Jasmine. Jasmine, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Pengertian bank. Bank adalah institusi keuangan yang berperan sebagai perantara dalam kegiatan keuangan dengan kewenangan untuk menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menerbitkan promes atau banknot. Asal kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang mengacu pada tempat penukaran uang. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian ada anuitas. Yang pertama ada anuitas biasa, kemudian anuitas dibuka, yang ketiga anuitas ditunda, yang keempat anuitas bertumbuh, dan yang kelima adalah anuitas variabel. Profil dan sejarah. Bank Sinarmas adalah PT TBK usaha Sinarmas Multiarta yang bergerak di bidang perbankan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2020, bank ini memiliki 69 kantor cabang, 134 kantor cabang pembantu, 140 kantor kas, 28 kantor cabang syariah, dan 12 kantor kas syariah, termasuk cabang Bank Sinarmas di Tasikmalaya berada di Jalan Sutisna Sanjaya nomor 65 Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian yang kedua, Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Sejarah Bank Rakyat Indonesia BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden D.I. Arya Wirjamaja tanggal 16 Desember 1895. Perjalanan Bank BRI dari sejak tahun 1895 sampai sekarang, Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jasmine yang telah mempresentasikan materi pertama. Untuk materi selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya, Vera, untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari Bank Sinarmas. Pertama ada visi dari Bank Sinarmas, yaitu menjadikan bank terkemuka di Indonesia dengan jaringan distribusi yang terintegrasi dan layanan yang prima. Kemudian Bank Sinarmas memiliki misi yang pertama, yaitu membangun layanan keuangan yang prima guna memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan sumber daya manusia dalam rangka memberikan layanan terbaik melalui payment system dan layanan digital yang lengkap. Kemudian yang terakhir, membudayakan sistem manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance. Selanjutnya berikut ada beberapa produk dari Bank Sinarmas Umum, yaitu yang pertama ada tabungan, ada reksadana, ada bancassurance, kemudian ada kartu kredit, dan yang terakhir ada pinjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk Bank Sinarmas Multifinance. Yang pertama ada pembiayaan multiguna. Sinarmas Multifinance
nasabah yang ingin mewujudkan mobil idaman dan mobil bekas secara kredit untuk dari berbagai merek dengan bunga murah. Persyaratan dokumen yang mudah, proses cepat, serta pilihan angsuran yang sesuai dengan kemampuan para nasabah. Kemudian yang kedua ada pembiayaan modal kerja. Sinarmas Multifinance memberikan fasilitas pembiayaan untuk para nasabah yang diberikan kepada badan usaha maupun badan hukum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau anjak piutang. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi merupakan salah satu produk Sinarmas Multifinance yang bisa memenuhi kebutuhan jangka panjang untuk para nasabah yang berencana melakukan ekspansi bisnis. Dan yang terakhir ada pembiayaan syariah. Sinarmas Multifinance bagian pembiayaan syariah membantu para nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji untuk memastikan nama nasabah masuk ke dalam daftar tunggu nama haji. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vera yang telah memaparkan materi yang kedua. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya Vanessa untuk mempresentasi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu ada visi misi Bank BRI. Yang visinya yaitu menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Untuk misinya yaitu untuk memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk menyediakan pelayanan yang prima, memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja performance driven culture, teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellence. Yang ketiga adalah bekerja dengan optimal dan baik, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik good corporate governance yang baik, yang sangat baik. Untuk selanjutnya yaitu ada produk Bank BRI. Yang pertama yaitu tabungan Simpedes, tabungan Ritma A, Ritma A Bisnis, Ritma AX, Simpedes TKI, tabungan Haji BRI, Rita Falas, BRI Junior, tabungan BRI Simpel, dan tabungan Group. Untuk selanjutnya yaitu ada juga produk deposito. Di dalamnya ada deposito rupiah, deposito falas, deposito on call, dan juga ada pinjaman yang berupa KPR BRI, Briguna Sejahtera FLPP BRI, dan Briguna Pendidikan. Dan yang terakhir ada giro yang berupa giro BRI falas dan giro BRI rupiah. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vanessa yang telah memaparkan materi yang ketiga. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Agung Mulyadi. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai BRI Multifinance. Sejarah PT BRI Multifinance Indonesia merupakan salah satu entitas anak BRI yang bergerak di bidang pembiayaan BRI Financial, berdiri pada tahun 1983 sebagai perusahaan patungan antara The Sanwa Bank Limited Jepang dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero dengan nama PT Sari Usaha Leasing. Lanjut, di sini ada visi misi BRI Financial. Visinya itu menjadi perusahaan pembiayaan terdepan dengan layanan irigasi. Kemudian terdapat menunjukkan keunggulan dalam kinerja, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat nasabah. Lalu ada layanan
konsentrasi terkait dengan layanan produk pembiayaan dan kedudukan BRI yang senantiasa teririgasi dan bersinar dengan BRI sebagai induk perusahaan. Lalu ada misinya itu membangun hubungan kementerian jangka panjang melalui ketersediaan produk dan layanan yang teririgiasi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Lalu ada memberikan solusi pembiayaan yang terbaik dengan fokus pada pembiayaan konsumen yang cepat, tepat, dan terpercaya. Lalu ada memberikan nilai ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan pemegang saham, komunitas, nasabah, dan pekerja. Yang terakhir ada meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing tinggi. Lanjut. Di sini ada produk dan layanan BRI. Di antaranya ada multiguna, investasi, pembiayaan, modal kerja, pembiayaan biaya operasional, dan suku bunga. Untuk multiguna sendiri sering juga disebut dengan pinjaman jaminan berupa alternatif yang umum diambil ketika seseorang membutuhkan dana cepat dalam jumlah yang banyak dan keadaan mendesak. Aset yang bisa dijaminkan pun beragam, mulai dari BPKB kendaraan hingga sertifikat rumah. Untuk pembiayaan modal kerja sendiri itu merupakan fasilitas yang penggunaannya ditunjukkan untuk membiayai investasi dan pengendaraan barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam siklus usaha dan menggunakan prinsip murabah, ijarah, muta'iyah. Kemudian ada investasi. Investasi kegiatan penampakan data pada satu atau lebih dari satu jenis aset selain periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Lalu ada biaya operasional atau suatu kejadian yang terjadi yang berkaitan dengan operasional yang dilakukan perusahaan dan diukur dengan satu satuan uang. Kemudian ada yang terakhir itu suku bunga mobile baru. Tingkat bunga yang dikenakan pada jumlah pokok kredit suku bunga ini dapat bervariasi tergantung pada lembaga keuangan dan jangka waktu kredit yang dipilih. Cara umumnya untuk menghitung bunga cicilan mobil adalah dengan menggunakan metode bunga efektif. Mungkin sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Agung yang telah mempresentasikan materi yang keempat. Untuk materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri ada hasil dan pembahasan proyek Bank Sinarmas. Pembiayaan multiguna ini yaitu memberikan pinjaman transaksi jual beli mobil, transaksi jual beli mobil bekas atau pinjaman untuk membeli mobil baru bagi nasabah. Dengan adanya pembiayaan multiguna, para nasabah bisa mewujudkan mobil impiannya. Untuk jaminan dari pembiayaan multiguna ini, yaitu BPKB sebagai jaminan, dan untuk syarat daftar pembiayaan multiguna ini, diantaranya adalah KTP jika sudah menikah, KTP suami dan istri. Yang kedua ada kartu keluarga, bukti kepemilikan rumah, ada bukti penghasilan, dan yang terakhir minimal umur 21 sampai 60 tahun. Untuk ujian unitasnya, di sini ada menghitung nilai sekarang atau present value diketahui. A-nya itu 14.241.000 dan I-nya 0,70% sama dengan 0,000708. N-nya 12, ditanyakan PV. Jadi nilai kredit dengan tingkat bunga 0,708% adalah sebesar DP-nya 52.500.000, kreditnya 163.280.648,01.
Jadi total kredit 215.780.646. Dan di sini juga ada hitungan, diketahui PP-nya itu 210 juta, I-nya 0,708% dan M-nya 12%. Yang ditanyakannya ialah A. Jawabannya 18.315.765 juta. Jadi angsuran yang dibayar setiap bulan adalah sebesar 18.315.765 rupiah. Dan yang C ada diketahui PP-nya itu 210 juta. Yang A-nya 14.241.000, I-nya 0,708%. Yang ditanyakannya jawabannya adalah N-nya itu 14,82 bulan atau 1 tahun 2 bulan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melunasi utang tersebut ialah kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan. Hasil dan pembahasan proyek selanjutnya adalah jika nasabah ingin membeli mobil dengan kredit, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah, dan minimal pendapatan bulanan 3 juta. Yang ketiga ada warga negara Indonesia dan warga negara asing yang dapat mengajukan permohonan kredit mobil. Yang keempat ada wajib memiliki rekening BRI Tama atau BRI. Yang kelima ada melampirkan alamat tempat tinggal, tempat kerja, usaha, praktek debitur. Yang keenam ada isi formulir permohonan kredit atau KKB. Adapun dokumen yang harus dilampirkan yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, slip gaji, surat keterangan gaji atau fotokopi NPWP jika ada, foto pas suami dan istri jika sudah menikah. Dan kesimpulannya, observasi pada Multifinance Sinarmas. Pertama, terkait proses pengajuan kredit, disarankan agar perusahaan meningkatkan transparansi informasi terkait persyaratan dan prosedur. Ini akan membantu calon nasabah memahami proses tersebut dan mengurangi risiko kesalahan pada saat pengajuan. Selanjutnya ada Multifinance Bank BRI, disarankan untuk memperbaiki kualitas layanan pelanggan dan menangani keluhan nasabah dengan lebih baik guna meningkatkan kepuasan dan memperkuat citra perusahaan di mata nasabah dan di masyarakat. Mengenal perbandingan antara Sinarmas dan BRI, di sini Sinarmas memiliki keunggulan, diantaranya bunga angsurannya lebih rendah dibandingkan Bank BRI dan angsurannya juga lebih rendah dibandingkan dengan Bank BRI. Diharapkan hasil observasi ini dapat memberikan masukan berharga bagi Multifinance Bank Sinarmas dan Bank BRI untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat posisi mereka di pasar multifinance. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan kedua perusahaan dapat terus berkembang dan memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi nasabah dan stakeholder lainnya. Mungkin sekian pemaparan materi atau presentasi dari kami tentang hasil observasi Bank BRI dan Bank Sinarmas. Cukup sekian, saya akhiri, mohon maaf bila ada kekurangan.